Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI. Kehadiran Prabowo didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Rapat Prabowo duduk diapit oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung menunjukkan keharmonisan. Bahkan usai rapat dengar pendapat selesai, Kasat Dudung memberikan hormat kepada Panglima Andika Perkasa dan berjabat tangan khas komando sebelum meninggalkan ruangan. Momen ini seolah menjadi bukti tidak ada keretakan yang terjadi antara Panglima dan Kasat seperti yang diisukan belakangan ini. Saya sudah berbicara baik dengan Panglima TNI maupun dengan Kasat. Saya jamin tidak ada masalah bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam diskusi dan kemudian dalam aplikasi di lapangan, itu hal-hal yang biasa di kehidupan militer. Begitu. Saya 35 tahun menjadi prajurit TNI, jadi ya itu dinamika. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tidak usah terlalu dipanjang-panjangkan. TNI menurut hemat saya, dalam pandangan saya, tetap solid. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Papua Lukas NMB hari ini kembali mangkir dari panggilan KPK terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB memenuhi panggilan KPK karena semua sama di mata hukum. Untuk kedua kalinya, Gubernur Papua Lukas NMB mangkir dari pemeriksaan KPK. Mantan Bupati Puncak Jaya itu beralasan masih sakit sehingga belum bisa datang ke Jakarta. Tim kuasa hukum Lukas NMB pun menyambangi KPK untuk memberikan surat keterangan terkait kondisi kliennya yang tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Sebelumnya, Lukas NMB tidak menghadiri panggilan pertama KPK pada Senin 12 September lalu. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga lagi-lagi menurut saya, kenapa ini kriminalisasi? Karena ini dipaksakan untuk menetapkan Gubernur Lukas NMB pada 5 September secara diam-diam. Di sisi lain, anggota DPR RI dari Papua, John R. Gobay, mendatangi Komnas HAM. Mereka berharap KPK bisa menyelesaikan kasusnya dengan mempertimbangkan kesehatan NMB. Kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB patuhi proses hukum. Jokowi menekankan semua warga negara sama di mata hukum. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya, ya. Sebelumnya KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, Lukas NMB telah dicekal ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Para pendukung Lukas NMB mengklaim penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB dalam kasus korupsi sebagai upaya kriminalisasi dan politisasi. Mereka berjaga di depan rumah Gubernur Papua menolak penangkapan Lukas NMB. Ketua Komisi Yudisial menyambangi gedung KPK Senin sore. Komisi Yudisial berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemeriksaan kasus yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Ketua Komisi Yudisial Mukti Pajar menyambangi KPK
dan bersama dengan KPK beserta dengan Mahkamah Agung berjanji akan melakukan pengawasan secara tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan terhadap hakim yang tersangkut korupsi. Dari KY, ya, Pak Mukti Fajar, ya, dalam rangka KPK memberikan waktu dan ruang kepada Komisi Yudisial seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan etik kepada hakim dan juga mungkin keterlibatan dari hakim-hakim yang lain dalam wilayah etik. Kita beralih ke informasi berikutnya. Survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS memperlihatkan kenaikan elektabilitas sejumlah partai politik, tak terkecuali Partai Perindo yang kini popularitasnya bahkan ada di peringkat 6. Center for Strategic and International Studies CSIS merilis hasil survei terkait pemilu 2024. Responden dalam survei kali ini merupakan pemilih muda dan kalangan milenial. Hasil survei menunjukkan adanya kenaikan elektabilitas jumlah partai politik, salah satunya adalah Partai Perindo. Perolehan elektabilitas Partai besutan Haritanu Sudibyo tersebut sejajar dengan Partai Nasdem, yaitu 5,1%. Elektabilitas Partai Perindo ini melampaui sejumlah partai yang memiliki kursi di parlemen saat ini, diantaranya PAN dan P3. Elektabilitas partai politik diperoleh dengan menanyakan jika pemilu legislatif dilaksanakan hari ini. PKB 6,9, kemudian ada PKS, Nasdem sama Perindo, yang anak mudanya juga oke, 5,1%, baru kemudian partai-partai lain masih di bawah 5% ya. Ada P3, PAN, PSI, Garuda, Hanura, PBB, Berkarya, PKPI. Sejak pertama muncul, Partai Perindo hadir melalui berbagai program hingga akhirnya bisa dikenal masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil survei CSIS yang menunjukkan popularitas Partai Perindo melesat ke peringkat 6 dengan 82,5% responden pemilih muda mengaku mengenal Partai Perindo. Pemirsa, survei Center for Strategic International Studies maksud kami juga memperlihatkan sejumlah ketertarikan berpolitik dari para pemuda di Indonesia. Partisipasi politik pemilih muda di Indonesia sejak pemilu tahun 2014 sudah terlihat pada pemilu tahun 2014 yang memilih sebanyak 85,9%, sementara yang tidak memilih sebesar 11,8% dan yang memilih tidak menjawab sebesar 2,3%. Pada pemilu 2019 yang memilih sebanyak 91,3% dan yang tidak memilih sebanyak 8,0% dan tidak menjawab 0,7%. Sementara ketertarikan pemuda di Indonesia untuk berpolitik diantaranya yang mencalonkan diri sebagai DPR atau DPRD sebesar 14,6%. Sedangkan yang tidak memiliki keinginan sebesar 84,7% dan yang tidak menjawab sebesar 0,7%. Sedangkan yang ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebesar 14,1%, yang tidak mencalonkan diri sebesar 85,2% dan yang tidak menjawab sebesar 0,7%. Keikutsertaan pemilih muda juga sudah mulai meningkat pada pemilu presiden yang memilih sangat yakin sebesar 49,0%, sementara sisanya 51,0% masih mungkin berubah. Tak hanya pemilihan presiden, saat pemilu legislatif sebanyak 40,8% pemuda ikut pemilihan, sementara yang masih mungkin berubah pikirannya adalah sebesar 58,1%.
Iya, langsung saja kita perbincangkan hasil survei CSIS terbaru bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah. Assalamualaikum, selamat malam, Kang Ferry. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abraham. Ya, dan juga ada Bung Adi Praitno, pengamat politik yang juga bergabung bersama dengan kita. Bung Adi, selamat malam. Selamat malam Mas Abraham, selamat malam Kang Ferry. Selamat malam Mas Adi. Iya, saya ke Mas Adi terlebih dahulu ya. Mas Adi Praitno, Anda bisa jelaskan kepada kami ada yang mengejutkan tidak dari hasil survei yang dikeluarkan oleh CSIS, utamanya ketertarikan pemuda terhadap baik itu bursa calon presiden dan juga partai-partai politik yang terus bergeliat untuk meraih suara. Ya, survei CSIS ini menarik karena yang dipotret itu adalah kalangan pemilih muda yang berumur 17 tahun hingga 39 tahun. Ini tentu adalah portofolio politik bonus demografi yang selalu disebut oleh publik di 2024 akan cukup dominan, ya kurang lebih sekitar 55%. Ini sudah mayoritas dominan yang saya kira memang perilaku politiknya terpotret apa yang disampaikan oleh teman-teman CSIS. Tentu kejutan yang kedua adalah partai-partai yang saat ini tidak lolos parlemen itu memiliki popularitas dan elektabilitas cukup signifikan ya. Misalnya teman-teman Perindo layak untuk mengapresiasi dan harus ini dijadikan sebagai angin segar bahwa kerja-kerja politik yang selama ini itu dilakukan berbuah manis lah, kira-kira begitu. Termasuk misalnya begitu banyak tokoh-tokoh yang bergabung, ada Pak DGB, ada kemudian Pak Mahyudin, kemudian banyak tokoh ICW kemarin kan, dan teman-teman yang lain. Ini adalah sebagai resource politik yang mesti harus dikapitalisasi sebagai sebuah keuntungan politik yang mestinya terus dijaga stabilitas politiknya. Yang ketiga, Mas Abraham dan Kang Ferry tentu tidak boleh terlena. Survei ini adalah sematas cuplikan politik saat ini soal pemilih muda gitu ya, yang sangat mungkin ke depan konfigurasinya akan berubah. Tapi yang jelas ini adalah angin segar sebenarnya bagi Perindo untuk menatap di 2024 bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan, konsolidasi politik, kerja-kerja politik, bakti sosial, rekrut banyak orang, tokoh-tokoh penting di dalamnya, merupakan katalisator yang kemudian membuat Perindo itu semakin aktif, dikenal dan semakin digandrungi oleh publik. Oke, saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, tentu Anda punya analisisnya mengapa lonjakan suara terhadap Partai Perindo terus melesat. Apakah ini ada kaitannya dengan beberapa tokoh besar yang gabung ke Partai Perindo baru-baru ini? Ya, saya pikir ada 3 aspek yang saya pikir penting untuk kita coba cermati. Yang pertama tadi, soal ketokohan. Ini penting sekali, karena Ketum Pak Ari, ada TGB, ada Pak Mahyudin, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang memang ikut bergabung di dalam aktivitas proses yang ada di Partai Perindo. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga perlu kita tegaskan adalah soal unsur kelembagaan di partai politik itu sendiri. Jadi Partai Perindo itu betul-betul bisa masuk pada ruang-ruang yang sampai dengan tingkat-tingkat ranting seperti itu. Ini menjadi hal yang sangat, saya pikir menjadi masif dengan kerja-kerja kolegial yang memang ada. Yang ketiga adalah soal isu implementasi dan aktivitas yang memang dijalankan oleh Partai Perindo itu sendiri dengan konsistensi, terus melakukan berbagai upaya-upaya yang masif kepada masyarakat, menyentuh masyarakat seperti itu dengan gerobak Perindonya, dengan bakti-bakti sosialnya, aksi-aksi sosial yang ada. Saya pikir itu menjadi satu nilai tambah bagi kami di Partai Perindo untuk terus mengupayakan dekat dengan masyarakat. Dan ini saya pikir menjadi catatan penting. Namanya menarik. Kalau kita bicara soal gerobak Perindo, apakah ini juga berpengaruh terhadap kesukaan dan popularitas Partai Perindo, utamanya di kalangan muda-mudi yang mungkin mereka dimudahkan untuk makan bakso dengan adanya gerobak dari Partai Perindo? Kalau kita lihat dari survei CSIS sekarang kan hal yang sangat penting dan mendasar di dalam hasil surveinya adalah soal kesejahteraan masyarakat. Ternyata memang ini menegaskan dan itu ditegaskan juga oleh kita sendiri bahwa 44,4% itu ternyata masyarakat suka dengan aspek-aspek yang terkait dengan soal kesejahteraan masyarakat. Nah, kerja ini nyata lah sejenis ya. Yang memang menjadi bagian dari kerja nyata Partai Perindo dan aktivitas-aktivitas yang memang kita lakukan. Jadi upaya-upaya ini yang terus kita coba lakukan. Tapi betul kata Mas Adi tadi, ini bukan catatan akhir, karena yang dipotret ini adalah kaum milenial dan zilenial. Jadi oleh karena itu kita tidak mau terlena dengan kondisi sekarang, dan ini menjadi upaya yang memang harus terus kita lakukan. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang ada, apalagi sekarang sudah memasuki tahun elektoral. Saya kembali ke Bung Adi Praitno. Bung Adi, kalau kita berbicara soal ketertarikan para pemilih muda untuk menentukan pilihannya, tentu kita bicara ketokohan
di dalamnya menjadi satu faktor penting. Kalau kita melihat TGB Mahyudin yang gabung belakangan ke Partai Perindo, nampaknya dengan segala hormat saya kepada mereka, usianya tak lagi muda begitu. Tapi bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kita potret politik yang seperti ini ternyata bisa menarik perhatian di kalangan muda? Ya, dua hal saya kira, bahwa tokoh-tokoh yang tidak lagi muda misalnya seperti TGB, Pak Mahyudin, Kang Ferry, tapi kan portofolionya cukup masuk di kalangan mereka. Karena anak-anak muda ini kan variabel-variabelnya yang dilihat itu adalah variabel-variabel nasional. Nggak peduli yang katalisator itu adalah mereka yang tidak lagi kelompok muda gitu ya, di atas umur 40 tahun. Tapi yang jelas program-program mereka adalah down to earth dan dirasa langsung oleh kelompok-kelompok muda, misalnya soal isu ekonomi yang menjadi variabel penting yang kemudian membuat ketertarikan mereka terhadap Perindo. Ya, kerja-kerja lain seperti bantuan sosial, ada ambulan keliling, ada bakso keliling, gerobak keliling maksud saya, itu adalah instrumen-instrumen yang bisa menyentuh lapisan masyarakat yang umurnya itu 19 sampai 39 tahun. Jadi ingat, ini adalah anak-anak muda yang disentuh, di mana unsur-unsurnya adalah unsur rasionalitas, Mas Abraham. Mereka ini akan menggandrungi partai politik yang to the point, direct menghadapi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, dan tidak terlampau suka dengan isu-isu yang sifatnya bluffing, ngawang-awang, normatif gitu ya. Karena anak muda ini adalah anak-anak yang cukup kritis, cukup cerdas soal siapa partai yang menurut mereka ada harapan untuk dipilih di 2024. Tentu ini menjadi angin segar, angin surga bagi Partai Perindo untuk terus melecut, terus menjadikan katalisator supaya segmentasi 40% misalnya pemilih-pemilih tua itu juga adalah sesuatu yang juga sangat digarap untuk memastikan Perindo di 2024 juga masuk ke Senayan, lolos ambang batas parlemen tentu saja. Iya, sudah disinggung di sana. Saya ke Kang Ferry soal lolos ke Senayan. Ini juga menarik bahwa Partai Perindo saat ini adalah partai non parlemen yang punya koalisi dan bangun kekuatan sendiri. Kita sudah lihat bagaimana terobosan politiknya di sana. Tapi raihan suara dan popularitas dan kesukaan oleh pemilih muda, anak-anak muda ini, ternyata Perindo mampu mengatasi PAN, PKS, Hanura, PKB, P3. Ini kan partai-partai yang kita sudah tahu, utamanya PAN, PKS, dan juga PKB, P3 adalah partai yang sudah di Senayan. Ya, ini menunjukkan dan menegaskan kepada publik bahwa memang Partai Perindo dengan konsistensi gerakannya dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukannya itu ternyata memang betul-betul disukai oleh anak muda kan, seperti itu. Tadi kan saya katakan bahwa ada beberapa poin yang kalau kita membedah dari hasil survei CSIS itu ternyata dari sisi kesejahteraan, dari sisi soal lowongan pekerjaan, dari sisi hal-hal yang memang terkait dengan hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu betul-betul disuarakan. Nah, ini menjadi poin yang saya pikir menjadi penting. Jadi ketika masyarakat tahu kita menjadi populer, tentunya disukai, dan ujung-ujungnya masyarakat akan memilih Partai Perindo sebagai bagian penting dalam proses yang dipilih dalam elektoral nanti, seperti itu. Ya, dan kita akan lihat apakah kemudian akan ada tokoh muda yang akan juga masuk dalam Partai Perindo dan wajah ini yang akan tampil menghiasi Partai Perindo di mana-mana. Iya, Partai Perindo akan menjaring sebanyak-banyaknya sebagai partai yang sangat inklusif. Jadi tokoh muda, tokoh siapapun yang memang juga punya semangat muda, dan kita ingin meraih kaum milenial zilenial yang tadi disampaikan 53 sampai 55% persentasinya ini kan cukup besar, apalagi dengan bonus demografi yang sekarang terjadi seperti itu. Luar biasa, semakin dekat pemilu dan semakin hangat perbincangannya. Terima kasih Kang Ferry atas waktu Anda. Terima kasih juga Bung Adi Praetyo sudah hadir bersama dengan kami. Pemirsa, gara-gara bersenggolan, dua pengendara sepeda motor terlibat duel di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pengendara sepeda motor terlibat baku hantam menggunakan helm. Insiden ini bermula ketika pengendara sepeda motor melaju dari arah Jati Padang menuju ke Mampang Perapatan. Sebelum persimpangan Pejaten, sepeda motor keduanya bersenggolan hingga terlibat adu mulut. Perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas di lokasi berusaha untuk melerai pertikaian kedua pengendara. Video perkelahian dua sepeda motor ini viral di media sosial. Kejaksaan Agung akan segera memutuskan status berkas perkara Verdi Sambo dan 4 tersangka lain kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Informasinya saat lagi untuk Anda.